Jam 7 pagi masuk kelas, kerjaan tugas, soalnya rumit, menuntut ilmu dengan ikhlas untuk cita-cita setinggi langit. Shalom. Kita masuk renungan pagi dengan judul Allah mengerti. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16 sebagai renungan pagi, ayat renungan pagi kita pada pagi ini. Karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa Khalik itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat tatkala di bumi ini, kita melihat Allah menyertai kita. Iblis menggambarkan hukum kasih Allah sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri sendiri. Ia menyatakan bahwa sungguh mustahil bagi kita menurut segala ajarannya. Kejatuhan nenek moyang kita yang pertama bersama segala malapetaka yang telah timbul dituduhkannya ke atas Khalik, menyebabkan manusia memandang Allah sebagai sumber dosa, penderitaan, dan maut. Yesus harus menyingkap tabir penipuan ini. Selaku seorang dari antara kita, Ia harus memberikan sebuah contoh penurutan. Untuk maksud ini, Ia mengenakan sifat-sifat kita dan merasai segala pengalaman kita. Dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Tertulis dalam Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita harus memandang sesuatu yang tidak ditanggung oleh Yesus, maka dalam segala hal ini iblis akan mengatakan bahwa kuasa Allah tidak cukup bagi kita. Karena Yesus telah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita juga. Ibrani 4 ayat 15. Ditanggungnya segala ujian yang juga kita derita. Tidak pernah Ia menggunakan sesuatu kuasa apapun untuk kepentingannya sendiri yang tidak dikaruniakan kepada kita dengan leluasa. Selaku seorang manusia, Ia menghadapi penggodaan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sabdanya, "Aku melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Sementara Ia berjalan keliling, berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dianiaya iblis, Ia menjelaskan kepada umat manusia keadaan hukum Allah dan sifat pekerjaannya. Hidupnya menyaksikan bahwa mungkinlah bagi kita untuk menurut hukum Allah. Dengan kemanusiaannya, Kristus menjamah manusia. Dengan keilahiannya, Ia berpegang pada tahta Allah. Selaku anak manusia, Ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Selaku putra Allah, Ia memberikan kepada kita kuasa untuk menurut. Kristuslah yang dari belukar di bukit Horeb dahulu berfirman kepada Musa, "Aku adalah Aku." Dan kepada kita Ia bersabda, "Akulah gembala yang baik, Akulah roti hidup, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Baca Yohanes 10 ayat 11, 6 ayat 51 dan 14 ayat 6, Matius 28 ayat 18. Akulah jaminan segala janji. Aku ada, jangan takut. Allah menyertai kita. Ialah jaminan kelepasan kita dalam dosa, jaminan tenaga kita untuk menurut hukum surga. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 18 dan 19.
Cerita tentang Bethlehem. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Surga tidak terpisah jauh dari bumi pada hari ini, daripada tatkala gembala-gembala di Bethlehem itu mendengar nyanyian malaikat-malaikat. Manusia masih saja merupakan sasaran ingatan surga, sama dengan ketika rakyat jelata yang mempunyai pekerjaan biasa saja dahulu bertemu dengan malaikat-malaikat pada siang hari dan berbicara dengan utusan surgawi di kebun anggur dan di ladang. Bagi kita, dalam suasana hidup yang serba sederhana, surga boleh jadi dekat sekali. Malaikat-malaikat surga akan menyertai setiap langkah orang-orang yang datang dan pergi melaksanakan perintah Allah. Cerita tentang Bethlehem merupakan sebuah pokok pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Di dalamnya tersembunyi limpah kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Roma 11 ayat 33. Kita merasa kagum akan pengorbanan juru selamat dalam menukarkan tahta surga dengan palungan dan persekutuan malaikat-malaikat yang senantiasa berhikmat dengan binatang di kandang. Kesombongan manusia dan rasa kecukupannya tercela di hadapan hadiratnya. Namun ini baru permulaan pengabdiannya yang ajaib itu. Sungguh merupakan suatu kehinaan yang tidak terhingga bagi anak Allah untuk mengambil sifat-sifat manusia, sekalipun ketika Adam masih dalam keadaan yang tidak berdosa di Eden dahulu kala. Tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Seperti setiap anak Adam, ia menerima segala akibat dari bekerjanya hukum hereditas yang besar. Apa gerangan segala akibat ini ditunjukkan dalam sejarah nenek moyang duniawinya yang pertama. Ia datang dengan sifat hereditas yang demikian itu untuk turut memikul segala duka dan segala pencobaan yang menimpa diri kita, dan untuk memberikan kepada kita teladan suatu kehidupan tanpa dosa. Setan di surga telah membenci Kristus karena kedudukannya di istana Allah. Ia semakin membenci dia setelah ia diturunkan dari kedudukannya. Ia membenci dia yang telah menjanjikan dirinya sendiri untuk menebus suatu umat yang berdosa. Namun ke dalam dunia di mana setan mengaku berkerajaan, Allah mengizinkan anaknya datang, seorang bayi yang tidak berdaya, yang tidak luput dari kelemahan manusia. Ia mengizinkan dia menghadapi ancaman nyawa yang lazim berlaku atas tiap jiwa manusia, bertempur dalam peperangan sebagaimana tiap anak manusia wajib bertempur atas risiko kegagalan dan kematian yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya jalan hidup dapat dipastikan bagi anak-anak kita. Inilah kasih itu. Heranlah kamu, hai segenap langit, dan tercenganglah kamu, hai bumi. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 39 dan 40. Memahami misinya. Ayat hafalan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lukas 2 ayat 42. Paskah itu disusul dengan pesta roti yang tidak beragi yang lamanya 7 hari. Pada hari yang kedua dari pesta tersebut, buah bungaran dari panen tahun itu, seberkas gandum, dipersembahkan di hadirat Tuhan. Segenap upacara pesta itu membayangkan pekerjaan Kristus. Kelepasan Bani Israel dari Mesir adalah satu pelajaran yang membayangkan
penebusan. Dan untuk itu Paskah dimaksudkan untuk mengingatkannya. Domba yang disembelih, roti yang tidak beragi, buah bungaran itu membayangkan juru selamat. Bagi kebanyakan orang pada zaman Kristus, pemeliharaan pesta ini telah merosot menjadi sekadar hari raya upacara saja. Tetapi betapa besar artinya bagi putra Allah. Inilah kali yang pertama Yesus melihat bait suci. Ia melihat imam-imam yang berjubah putih melakukan tugas mereka dengan penuh khidmat. Ia melihat korban yang bergelimangan darah di atas mezbah korban. Bersama dengan orang-orang yang berbakti, ia tunduk berdoa. Sementara asap dupa naik di hadirat Allah. Ia menyaksikan upacara Paskah yang mengesankan itu. Hari demi hari, ia melihat arti semuanya dengan bertambah jelas. Tiap perbuatan tampaknya terikat dengan hidupnya sendiri. Getaran-getaran baru timbul dalam dadanya. Dengan tenang dan penuh perhatian, ia tampaknya mempelajari sebuah pola soal yang pelik. Rahasia tugasnya sedang terbuka bagi juru selamat. Karena terlalu asiknya memikirkan peristiwa ini, ia tidak tinggal tetap di samping orang tuanya. Ia berusaha menyendiri. Sesudah upacara-upacara Paskah itu berakhir, ia masih tinggal di halaman bait suci itu. Dan setelah semuanya orang yang berbakti meninggalkan Yerusalem, ia ketinggalan di sana. Dalam kunjungan ke Yerusalem ini, orang tua Yesus ingin memperkenalkan dia dengan guru-guru besar di kalangan orang Israel. Meskipun ia taat dalam segala hal pada firman Allah, ia tidak menyesuaikan diri dengan segala upacara dan kebiasaan-kebiasaan rabi-rabi. Yusuf dan Maria mengharap supaya ia dapat dipimpin untuk menghormati rabi-rabi yang terpelajar dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada tuntutan-tuntutan mereka. Tetapi Yesus dalam bait suci sudah diajar oleh Allah. Apa yang telah diterimanya dengan segera mulai diberikannya. Seandainya diturut, maka garis-garis kebenaran yang ditunjukkannya itu niscaya sudah melahirkan suatu reformasi dalam agama zaman itu. Perhatian yang tekun dalam soal-soal kerohanian niscaya sudah timbul. Dan apabila Yesus memulai pekerjaannya, banyaklah orang yang akan bersedia untuk menerima dia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 69 dan 70. Keluar kota menjual tabung. Tabung dijual lalu dibeli lagi. Jangan lupa rajin menabung agar kau kelak tidak merugi. Sekian renungan pagi kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Yahoo!